Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Di video kali ini kita akan menjelaskan materi terkait dengan teori uang. Pertama, kita akan membahas teori permintaan uang. Permintaan uang merupakan sejumlah uang yang diperlukan masyarakat atau keinginan masyarakat untuk memegang uang dalam periode waktu tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhannya. Jadi yang dimaksud dengan permintaan uang merupakan sejumlah uang yang diperlukan oleh masyarakat untuk memenuhi atau dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Atau permintaan uang disebut juga dengan keinginan masyarakat untuk memegang uang dalam periode waktu tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Dari pengertian yang sudah kita jelaskan, berarti permintaan uang dilakukan oleh masyarakat. Selanjutnya, teori permintaan uang terbagi atas dua teori. Yang pertama adalah yang akan kita jelaskan, teori permintaan uang Irving Fisher. Teori kuantitas uang yang dijelaskan oleh Irving Fisher menjelaskan bagaimana uang beredar di masyarakat. Nah, yang mana Fisher merumuskan teori kuantitas uang itu adalah M dikali V sama dengan P dikali T. M merupakan money atau jumlah uang beredar, V merupakan velocity atau kecepatan peredaran uang, P merupakan price atau harga, dan T merupakan transaction atau volume barang yang diperdagangkan. Jadi, teori permintaan uang Irving Fisher menjelaskan bagaimana uang beredar di masyarakat dan rumusnya adalah MV sama dengan PT atau money dikali kecepatan peredaran uang sama dengan harga dikali volume barang yang diperdagangkan. Selanjutnya yang kedua adalah teori permintaan uang yang dikemukakan oleh Keynes. Teori permintaan uang Keynes dikemukakan oleh John Maynard Keynes, di mana Keynes menyebutkan bahwa masyarakat memiliki 3 motif dalam memegang uang. Yang pertama adalah motifnya yaitu motif transaksi, yang kedua adalah motif berjaga-jaga, dan yang ketiga adalah motif spekulasi. Motif transaksi artinya adalah masyarakat memegang uang dengan tujuan melakukan transaksi ekonomi atau konsumsi sehari-hari. Jadi, motif transaksi ini artinya adalah masyarakat memegang uang dengan tujuan untuk melakukan transaksi ekonomi atau untuk konsumsi sehari-hari, untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Yang kedua adalah motif berjaga-jaga, yaitu masyarakat memegang uang dengan tujuan melakukan pembayaran-pembayaran tidak terduga di masa yang akan datang. Misalnya adalah pembayaran saat sakit atau kecelakaan. Itulah yang dimaksud dengan motif berjaga-jaga. Kita melakukan pembayaran yang tidak terduga-duga di masa yang akan datang. Itulah motif kita memegang uang. Selanjutnya adalah motif spekulasi. Masyarakat melakukan kegiatan spekulasi dengan membeli produk-produk investasi di pasar modal dengan harapan mendapatkan keuntungan di masa yang akan datang. Contoh dari produk-produk investasi ini adalah saham, obligasi, dan reksadana. Jadi, mengapa masyarakat memegang uang? Maksud dari motif spekulasi adalah karena masyarakat melakukan kegiatan spekulasi dengan membeli produk-produk investasi di pasar modal dengan harapan atau dengan tujuan mendapatkan keuntungan di masa yang akan datang. Selanjutnya, kita akan membahas teori penawaran uang. Penawaran uang artinya adalah jumlah uang yang beredar di masyarakat. Itulah yang dimaksud dengan penawaran uang, jumlah uang yang beredar di masyarakat. Bank Indonesia selaku otoritas moneter di Indonesia memiliki tugas untuk mengatur jumlah uang yang beredar. Jumlah uang yang beredar di masyarakat diatur oleh Bank Indonesia selaku otoritas moneter di Indonesia. Menurut Bank Indonesia atau BI, komponen uang beredar terdiri dari uang kartal yang dipegang masyarakat. Uang kartal ini adalah uang kertas atau logam yang
bisa kita gunakan untuk melakukan pembayaran. Kemudian uang giral, uang kuasi dan surat berharga selain saham yang diterbitkan oleh sistem moneter. Jadi, kalau menurut BI, komponen uang yang beredar terdiri dari uang kartal, uang giral, kuasi, kemudian surat berharga selain saham yang diterbitkan oleh sistem moneter. Selanjutnya, komponen uang itu dibagi atas dua. Yang pertama adalah uang dalam arti sempit atau disebut juga dengan M1 dan uang dalam arti luas atau disebut juga dengan M2. Menurut Bank Indonesia, komponen uang dalam arti sempit atau M1 terdiri atas uang kartal yang dipegang oleh masyarakat dan uang giral. Uang giral ini contohnya adalah ketika kita melakukan transaksi melalui ATM atau kita melakukan transaksi dengan mobile banking, itu merupakan uang giral ya, termasuk uang elektronik yang diterbitkan oleh bank. Itulah yang dimaksud dengan M1. Uang kartal dan juga uang giral, termasuk M1. Atau M1 terdiri dari uang kartal dan uang giral. Sedangkan uang beredar dalam arti luas atau M2 adalah komponen M1, M1 ditambah dengan uang kuasi. Jadi M2 ini atau uang beredar dalam arti luas adalah uang kartal, uang giral, dan juga uang kuasi. Uang kuasi terdiri dari simpanan berjangka dan tabungan, baik dalam rupiah dan falas, serta simpanan giro falas. Oke, sekian materi terkait dengan teori uang. Kita sudah membahas terkait dengan teori permintaan uang dan juga teori penawaran uang. Semoga materi ini dapat teman-teman pahami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.